Halo semuanya, Sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kalian sudah menantikan apa yang disampaikan oleh Mr. Acharya Ruang Tanapong atau Mr. Genius kemarin. Pada saat tanggal 20 April sekitar jam 2 siang, beliau beserta tim jajarannya itu sudah mengungkapkan data-data yang ini akan mengindikasikan perubahan besar pada kasus Teng Monida. Karena dalam dunia hukum, alat bukti adalah hal yang sangat mutlak diperlukan untuk menentukan sebuah penyebab ataupun juga seseorang dijadikan sebagai tersangka. Nah, kemarin seperti janji dari video-video sebelumnya yang sudah aku jelaskan bahwa Mr. Acharya menyatakan bahwa ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh timnya untuk menganalisa video mengenai CCTV speedboat tersebut. Kemarin dipaparkan semuanya. Apa aja Anjas pemaparannya dan kenapa juga ini sepertinya nggak berbarengan dengan tim penyidik Nontaburi. Sepertinya mereka ini punya dua kubu masing-masing. Seharusnya kan yang berwenang adalah penyidik Nontaburi. Tapi kenapa nggak Mr. Acharya nggak langsung aja berkoordinasi dengan penyidik Nontaburi, tapi sendiri-sendiri ya. Ini tujuannya seperti di Indonesia lah, no viral, no justice. Kalau sudah bukti-buktinya disampaikan ke media massa, kemudian nanti pada saat tim dari Nontaburi umumkan official penyebab resmi tenggelamnya Teng Monida nggak pas, nah ini akan menjadi pergolakan di masyarakat. Which is, ini kayaknya strategi gitu guys. Oke, langsung aja ini yang disampaikan dari Mr. Acharya Ruang Ratanapong kemarin. Yang pertama adalah yakin Teng Mo jatuh dari bagian depan speedboat bukan belakang. Oke, ini adalah sebuah statement yang cukup vokal, tapi apa alasannya Anjas? Kenapa Mr. Genius mengatakan hal seperti itu? Jadi nama di Thailand, nama panggilan dan nama asli itu kadang nggak sama sekali nggak sama banyak ya. Jadi namanya Mr. Genius, nama aslinya seperti aku sebutkan tadi. Pertama gini, ada beberapa CCTV yang sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah benar speedboat yang dikendarai Teng Mo di malam 24 Februari 2022. Pertama adalah ini keterangannya jam 10:06 malam. Dari CCTV terlihat Sen duduk di belakang kapal, lagi main handphone, tapi bukan di ujung. Jadi duduk di belakang itu duduk memang sudah ada tempat duduknya. Kalau di ujung itu hubungannya dengan alibinya Sen bahwa Teng Mo jatuh karena si Teng Mo buang air kecil dengan pegangan paha Sen. Jadi kesannya kan kita kalau diimajinasi lagi tiduran. Tapi jam 10:06 bukti pertama dari Mr. Acharya bilang Sen sedang duduk di belakang, main handphone. Jadi di belakang itu lebih kayak di belakang dari Robert ya, si supir dari speedboat tersebut. Itu pun juga sama, linear, dengan jam 10:32, Sen juga masih terlihat duduk di belakang supir speedboat lagi main HP. 10:32 kenapa bisa memberikan data, fakta, dan juga yakin si Mr. Acharya bahwa Teng Mo jatuh dari bagian depan bukan belakang. 10:32 teman-teman itu adalah detik-detik menjelang tim dari Syariah ditelepon oleh salah satu saksi yang bersama Teng Mo malam itu menyatakan bahwa mereka minta bantuan untuk mencari Teng Mo karena tenggelam jatuh di Sungai Chao Phraya. 10:32 10:33 let's say adalah kurang lebih 1-2 menit masih oke lah perbedaannya. Dan 10:37 itu tim SAR-nya nggak dalam waktu 5 menit sudah sampai di lokasi yang ditelepon oleh para saksi tersebut. Nah dari tim penyidik 10:40 adalah keterangan resmi Teng Mo tenggelam. 10:32 Sen duduk di belakang supir speedboat main HP. Ini kan sudah salah satu fakta yang sangat jelas sekali ya. Walaupun ada asumsi macam-macam, tapi kalau dalam dunia hukum, ya coba kita lihat aja. Buktinya ada nih CCTV 10:32, Sen nggak lagi berada di ujung dari speedboat tersebut, tapi lagi duduk main HP aja di belakang Robert, yakni sebagai supir di malam hari itu. Apa yang bisa dijelaskan di sini? Apakah tim penyidik juga hanya menutup mata aja? Bahkan di salah satu keterangannya, di keterangannya kemarin, Mr. Acharya bilang, kemarin dia itu tidak mau menemui tim penyidik Nontaburi. Alasannya ada dua. Pertama adalah karena berbenturan dengan Songkran. Dia katanya mudik pulang kampung. Songkran tuh kayak lebaran lah di Thailand. Kemudian dia juga nggak mau nemuin penyidik Nontaburi. Alasannya kalau saya ceritakan ini sekarang, apa yang akan saya sampaikan hari ini ke penyidik Nontaburi,
Takutnya ada sebagian oknum di sana yang justru malah menyiapkan alibi untuk menyampaikan ke masyarakat dengan cara-cara yang ilmiah, padahal itu adalah manipulasi. Makanya itu adalah salah satu langkahnya, langsung disampaikan ke media massa agar diawasi oleh masyarakat di Thailand yang sampai sekarang masih terus mengawal kasus Teng Monida. Menurut aku secara hukum ini tidak benar, tapi secara strategi ya it works gitu. Kalau no viral no justice. Makanya salah satu efeknya adalah untuk tanggal 18 April kemarin harusnya sudah diumumkan secara resmi bahwa kasus Teng Monida ditutup, tapi diundur sampai nanti setelah tanggal 22. Karena tanggal 22 nanti akan ada seorang ahli di bidang CCTV dan juga bayangan dan cahaya yang akan membantah keterangan Mr. Acharya ini. Jadi ya ini sekarang sudah permainan logika dan juga secara ya hukum ilmiah itu kurang lebih sama teman-teman. Apapun yang kita sampaikan, idenya harus ditunjang dengan bukti-bukti dan juga data-data yang cukup kredibel. Yang menurut aku secara pribadi aku melihatnya ini adalah data yang sangat kredibel. Karena dengan sangat yakin menjelaskan ini CCTV-nya kan sudah kelihatan tuh jamnya jam berapa. Ini detik-detik menjelang Teng Monida jatuh dan detik-detik menjelang sebelum dari saksi tersebut menelpon tim SAR untuk meminta bantuan. Tidak ada siapapun di ujung speedboat. Lantas bagaimana begitu kok ada di situ? Tapi juga tidak bisa menutup mata bahwa dari Acharya mengatakan kalau aku lihat secara sekilas memang sepertinya ada bayangan di ujung speedboat, memang sepertinya ada. Tapi masih dalam proses penyidikan lebih dalam lagi dari tim analisanya. Tapi yang kalaupun itu ada seseorang bayangan di ujung speedboat, itu hanya ada bayangan satu orang, tidak ada dua orang. Kalau bayangan satu orang itu, ya kemungkinan besar adalah Teng Mo jika memang benar Teng Mo terjatuh di ujung belakang speedboat tersebut. Dan ini masih dalam proses yang penyidikan, nanti katanya dari tim mereka kalau sudah siap data-datanya, fakta-faktanya akan disampaikan di press release berikutnya lagi. Nah, kemudian juga ada fakta terbaru yang sebenarnya ini adalah dugaan lama. Makanya ada banyak hal-hal yang di kasus Teng Monida awalnya dugaan menjadi sebuah kenyataan. Misalnya adalah siapa yang pelukan di ujung depan speedboat. Ini di jam 10.30-an malam, menurut dari timnya Mr. Acharya, ada dua orang yang di depan speedboat tersebut itu adalah adegan pelukan. Oke, kita tahu ada 3 sosok perempuan di sana, Teng Mo, Gatik, dan juga Sen. 3 sosok laki-laki, Por, Robert, dan juga Joe. Siapa 2 bayangan tersebut yang berada di ujung speedboat dan melakukan gerakan pelukan? Dan pelukannya tersebut detik-detik 10 menit sebelum Teng Mo tenggelam atau detik-detik setelah Teng Mo tenggelam. Karena juga masih menjadi perdebatan ya. Ada yang bilang 10.30, ada yang bilang 10.40, karena ini masih menjadi bahan yang sedang diselidiki lebih dalam. Makanya aku bilang itu adalah titik krusial, 10 menit sebelum dan juga sesudah. Oke, yang berikutnya disampaikan dari press conference kemarin adalah kenapa hanya ada rambut Teng Mo di speedboat tersebut, yang lain bagaimana? Ini juga hal yang visi. Kenapa aku bilangnya hal yang visi atau amis gitu ya? Kalau ada 6 orang di speedboat tersebut, harusnya ini untuk data DNA ya. Kalau ditemukan hanya ada rambutnya Teng Mo di speedboat yang sekarang disita oleh kepolisian Nonthaburi, itu kan hal yang aneh. Dugaan dari mereka bilang gini, apa jangan-jangan ini dimanipulasi? Si orang yang memanipulasi ini hanya mengambil rambut dari Teng Monida karena jenazahnya belum dikremasi sampai sekarang, Teng Monida. Diambil rambutnya aja, disebarkan di speedboat tersebut, tapi mereka lupa tidak mengambil saksi yang lainnya. Karena menurut aku juga aneh ya, kalau hanya ada jejak DNA, hanya ada 1 orang, padahal ada 6 orang di speedboat tersebut. Kita lihat nanti apa jawaban dari penyidik Nonthaburi, bagaimana menjelaskan ini semuanya. You make sense what I mean ya, mudah-mudahan. Terus juga, mereka mengatakan, kenapa aku bilangnya mereka, karena kan Mr. Genius juga beserta timnya pada saat melakukan analisa dan juga pemaparan. Saya menduga ada yang memanipulasi data-data ilmiah, tapi tidak smooth ya, tadi itu masalah rambut. Terus juga, oke. Bagian ini adalah agak sedikit drama antara Panida, Decha, dan juga adik kakaknya Teng Monida ya, si Dayot. Jadi Mr. Genius atau Acharya sudah mengatakan kemarin juga
sebelum mereka melakukan pemaparan secara unofficial, karena mereka bukan penyidik ya, jatuhnya yang official adalah penyidik nanti, mereka sudah melakukan pemaparan live streaming di sejumlah media massa dan juga di TV nasional Thailand. Semua hal yang dikatakan saat itu sudah dikonsultasikan ke kakaknya Teng Mo, Tai Dayot. Karena Tai Diot itu juga salah satu orang yang tidak percaya bahwa Teng Mo tenggelam murni karena kecelakaan. Dan Tai Diot ini sudah cenderungnya setuju. Berbeda dengan Panida dan Decha. Panida adalah ibunya Teng Mo dan juga pengacaranya Decha. Mereka sepertinya sepakat pada saat dihubungi Amarin TV ya, lewat by phone, minta reaksinya. Bagaimana, apakah kalian datang pada saat si Mr. Acharya melakukan press conference? Mereka semua sama sepakat. Saya nggak peduli dengan Acharya, infonya nggak berguna. Ini yang dikatakan Panida dan juga Decha. Kemudian Decha juga menambahkan begini, sekarang saya itu udah nggak peduli siapapun yang mau ngomongin tentang kasus Teng Mo Nida. Kalau ada yang tersinggung, kata-katanya terlalu berlebihan, ya saya akan tutup aja begitu. Karena sekarang saya sedang fokus di kasus aja agar bisa segera memakamkan Teng Mo dengan layak. Maksudnya dikremasi seperti itu. Menurut aku sih kalau dibilangnya info ini nggak berguna, kayaknya enggak ya. Karena kalau ngomongin soal data ilmiah, si Mr. Acharya ini sudah menjelaskan titik menit keberapa, tidak ada bayangannya apa aja, ada ataupun tidak. Itu kan sudah sangat detail, dan menurut aku data ini adalah data yang penting. Makanya tim penyidik Nontaburi menunda pengumuman ofisial tanggal 18 April kemarin. Menurut aku kalau seandainya tanggal 18 April tetap diumumkan, kemungkinan besar pengumumannya adalah ini adalah murni karena kecelakaan. Tapi dengan adanya temuan dari Mr. Acharya yang menurut aku sangat logis dan juga make sense, makanya tim Nontaburi juga nggak bisa semena-mena. Kalau ini hanya sekedar power-poweran, kuat-kuatan, bisa terjadi chaos ya di masyarakat Thailand, akan kehilangan rasa kepercayaan diri terhadap penyidik itu di Nontaburi. Level penyidik Nontaburi itu sama kayak Polda kalau di Indonesia ya. Kalau level mabesnya juga sama sih ngebantu, walaupun kasus ini secara ofisial ditangani sama, sebenarnya melibatkan dua kepolisian lah ya, yang di Bangkok dan juga di Nontaburi. Tapi ini semuanya sudah dibantu bahkan sampai level Mabes Polri, bahkan sampai level DSI, Department Special Investigation, juga ngebantu menangani kasus ini. Dan banyak juga orang-orang atau stakeholder lainnya juga ikut campur untuk mempercepat proses penyidikan kasus ini. Tapi sepertinya semakin banyak, bukan semakin clear, tapi malah justru semakin ruwet, semakin banyak hal yang kok begini, kok begitu. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Jadi masih ada hari-hari terakhir sebelum kita melihat final decision dari penyidik Nontaburi apa yang akan diputuskan. Di video berikutnya aku akan bahas adalah bagaimana keterangan dari penyidik Nontaburi, dan ada beberapa hal yang menurut aku sangat menarik untuk kita bahas. Kayaknya ada kisi-kisi nih akan seperti apa kasus Teng Mo Nida. Jadi buat kalian tahu aja ya bahwa setelah kasus ini selesai, penyidik itu maksudnya sudah mengumumkan apapun itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Setelah itu baru prosesnya ke pengadilan. Oke, thank you very much for watching this video. Mohon maaf agak sedikit lelah. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Dan aku juga lagi banyak banget pekerjaan di Thailand sebagai pengajar di sini karena sudah akhir-akhir semester. Jadi agak sedikit sore ya mengupload videonya, mengupdate berbagai macam informasi terkait dengan kasus Teng Mo Nida. Tinggalkan like kalian, tinggalkan komen kalian, dan please subscribe channel YouTube ini karena itu cara untuk ngebuat algoritma YouTube agar aku dinotis banyak oleh banyak masyarakat Indonesia yang ingin tahu terkait dengan kasus Teng Mo Nida. Dan terakhir, follow Instagramku di Anjas di Thailand. Khobun kerap semuanya. Bye-bye.